Dalam atraksi pesawat tempur, seringkali jet tempur melontarkan semacam kembang api yang menyala. Bisa satu persatu, dilontarkan secara rentetan, atau disemburkan bersamaan. Benda yang mirip kembang api tersebut bernama flare. Fungsi utamanya sebenarnya bukan untuk atraksi, melainkan sebagai pengecoh peluru kendali atau rudal lawan yang akan menembak pesawat tersebut. Flare yang menyala menghasilkan panas dan radiasi inframerah. Radiasi inframerah ini akan mengecoh rudal berpemandu infrared homing atau biasa disebut sebagai rudal pencari panas. Diharapkan rudal yang tadinya mengejar pesawat karena mendeteksi panas dari semburan mesin jet akan berbelok dan beralih mengejar flare ini. Selain flare untuk mengecoh rudal pencari panas, pesawat tempur juga dilengkapi chaff sebagai pengecoh rudal berpemandu radar. Chaff berupa semacam serbuk aluminium yang dilontarkan. Namun, karena chaff ini tidak menyala seperti flare, maka sulit dilihat ketika pesawat meluncurkan chaff. Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja dari flare dan chaff. Pertama, dari mana keluarnya flare ini? Flare dilontarkan dari modul yang bernama CDM atau Cartridge Dispenser Modules. Memakai akhiran S karena pesawat umumnya membawa beberapa modul, bukan hanya satu. CDM ini standarnya tertanam di badan pesawat, umumnya di bagian belakang dekat ekor atau di bagian bawah badan pesawat. Jika masih kurang, dispenser modul ini bisa ditambahkan di bagian pilon atau bahkan pada bot tersendiri. Cartridge Dispenser Modules berisi rangkaian cartridge yang dikemas dalam magasin. Magasin bisa berisi puluhan flare tergantung ukuran magasinnya. Sedangkan cartridge flare-nya sendiri umumnya berbentuk kotak dengan ukuran 1x1 inci, panjangnya sekitar 8 inci. CDM atau Cartridge Dispenser Modules terhubung dengan MDU atau Management Distribution Unit. MDU ini mengatur manajemen peluncuran dari flare. Kemudian, MDU terhubung dengan interface control yang terdapat pada kokpit, yakni CCU atau Cockpit Control Unit. Melalui CCU ini, pilot mengatur peluncuran flare. Peluncuran flare bisa dilakukan secara manual oleh pilot, bisa juga dilakukan secara otomatis jika pesawat dilengkapi dengan sensor early warning. Ketika mendeteksi adanya rudal yang mendekat, flare akan diluncurkan secara otomatis. Lalu, bagaimana mekanisme peluncuran dan penyalaan flare? Sebagian besar flare tidak perlu dinyalakan oleh peluncur. Flare ini menggunakan bahan pyrophoric. Bahan pyrophoric adalah zat yang akan langsung menyala ketika kontak dengan udara, meskipun pada suhu ruangan. Contoh material pyrophoric misalnya fosfor, besi sulfida, potasium grafit, dan lain-lain. Saat di dalam magasin, flare ini terbungkus oleh lapisan kedap udara, menjaganya agar tidak terkena udara luar. Di bagian belakang cartridge terdapat propelan dan primer yang umumnya dinyalakan secara elektrik. Pada saat dinyalakan, tekanan gas dari pembakaran propelan akan mendorong flare terlontar keluar. Pada saat keluar, pembungkus flare terlepas dan flare terekspos dengan udara luar. Akibatnya, material pyrophoric langsung menyala dengan sendirinya. Selain material pyrophoric, flare juga berisi bahan yang menghasilkan panas yang tinggi ketika terbakar, semisal material berbasis magnesium. Contohnya adalah MTV, yakni campuran dari magnesium, teflon, dan piton. Api dari bahan pyrophoric membakar campuran tersebut sehingga menghasilkan suhu yang tinggi dan memancarkan radiasi inframerah yang besar. Selain flare pyrophoric, ada juga flare yang dinyalakan saat diluncurkan. Ini disebut sebagai flare pyrotechnic. Ledakan dari propelan selain mendorong flare juga menyalakannya. Masing-masing jenis flare, baik pyrotechnic maupun pyrophoric, memiliki kelemahan dan kelebihan dalam hal safety atau keamanan. Flare pyrotechnic seandainya gagal meluncur, maka flare akan menyala menempel di badan pesawat dan bisa memicu reaksi flare lain dalam satu magasin. Sedangkan flare pyrophoric, seandainya bagian dispenser flare ini terkena tembakan dan pembungkusnya robek, maka flare yang terkena udara juga akan otomatis terbakar dalam posisi menempel di badan pesawat. Antara flare pyrotechnic dan pyrophoric bisa dibedakan pada saat peluncuran. Flare pyrotechnic terlihat menyala sejak meluncur dari badan pesawat.
sedangkan flare pyroforik baru menyala beberapa meter setelah diluncurkan. Cara kerja shaft juga hampir sama, hanya saja tidak ada proses penyalaan. Mungkin ada yang penasaran berapa kira-kira harga dari flare ini. Berdasarkan anggaran yang dirilis Pentagon tahun 2018, harga dari flare tipe M206 per bijinya adalah $35. Jika dirupiahkan, sekitar Rp490.000. Jelas lebih mahal dari kembang api yang kalian nyalakan malam ini. Selamat Idul Fitri.